perdebatan Banten itu, karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya, mana lembaran akhirnya, mana titik mangsanya, siapa selama ini yang memegang, dari nushah tahun berapa dia itu menyalin, kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya, disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka.
Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nushah pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin. Dalam tafsir Jalalain kafir, dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abi Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan laqab radhiyallahu anhu. Taradinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudzon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudzon kepada nasabah Alawi berdasarkan Safinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnudzon kepada PBNU juga demikian. Seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.